Halimah Pratami, SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Center. Boleh sama-sama dulu nih dokter untuk sahabat Caritas yang sudah bergabung. Wah, lumayan ini sudah ada 20-an ya yang bergabung di tengah-tengah kita nih dokter. Dokter Bella, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik pagi hari ini. Dokter Tami gimana nih? Kabarnya baik, alhamdulillah. Harus semangat nih dok ya, karena hari ini kita akan menyampaikan talk show nih dok tentang pemeriksaan kehamilan dan USG di era new normal seberapa penting. Nah, ini topik yang sangat menarik, jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan buka sesi diskusi juga ya dokter Bella ya. Baik. Untuk para sahabat Caritas yang sudah bergabung, saya ingatkan sekali lagi untuk menonaktifkan mikrofonnya atau di-unmute ya, supaya jalannya diskusi kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, baik. Untuk sahabat Caritas, semangat ya, karena kita akan menyampaikan topik yang pastinya sangat menarik. Dan hari ini di tengah-tengah kita juga telah bergabung Direktur Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Center, Dr. Sylvia Dewi Kusuma Mas, yang sudah standby nih di room Zoom kita. Halo Dr. Sylvie, apa kabar dokter? Halo Dr. Tami, kabar baik. Alhamdulillah. Dokter sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Dr. Sylvie. Untuk sahabat Caritas, harap bersabar karena kita akan mendengarkan sedikit sepatah dua kata dari Direktur Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Center kepada Dr. Sylvie. Kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama mengikuti acara Health Talk yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Center yang mengangkat topik seberapa pentingnya memeriksakan kehamilan dan USG pada masa pandemi ini di era new normal. Pagi hari ini juga sekaligus dalam rangka hari ulang tahun Dokter Indonesia, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua untuk menambah wawasan kita mengenai topik yang akan disampaikan oleh Dr. Vela Halimah Pratami, SPOG, selaku dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Karya Asih, yang akan menyampaikan mengenai segala seluk-beluk mengenai pemeriksaan kehamilan dan USG di era pandemi ini. Seperti kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk berhadapan dengan kebiasaan yang baru di era new normal ini. Bagi para bunda ataupun calon bunda yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk join di acara ini, kehamilan adalah merupakan suatu hal yang menakjubkan dan yang dinanti-nantikan. Di mana selama prosesnya, para bunda ingin selalu tahu perkembangan janin calon bayinya selama di dalam masa kandungan. Nah, pada saat pandemi seperti ini, sudah tentu para bunda juga bertanya-tanya, apakah aman, apakah perlu untuk kontrol ke dokter spesialis kandungan? Apa nanti nggak ketularan COVID? Nah, jadi pada kesempatan ini, Dr. Vela akan mengupas tuntas mengenai hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan kehamilan di era new normal ini, dan juga pentingnya melakukan USG di era new normal. Jadi para bunda sekalian yang sudah pagi hari ini bergabung pada acara ini, jangan sungkan-sungkan. Nanti bisa melakukan tanya jawab sejelas-jelasnya dengan Dr. Vela. Terima kasih karena pada pagi hari ini para bunda, sahabat Caritas sudah bergabung dalam acara Health Talk yang diselenggarakan
oleh Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Kempten. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti Health Talk ini dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi para bunda-bunda sekalian dan para sahabat Caritas. Terima kasih, selamat mengikuti Health Talk. Baik, terima kasih kepada Dr. Sylvia Dewi Kusumamars yang sudah menyampaikan sepatah dua kata nih dok ya. Dan semangat nih untuk kita semua yang ada di studio. Baik Dr. Sylvie, terima kasih atas sepatah dua katanya, atas sambutannya untuk kami dan juga para sahabat Caritas dimanapun berada. Baik, sebelum kita memulai acara, saya ingatkan kembali ya tata tertib kita pada hari ini. Pastikan untuk mikrofon pada para peserta, sahabat Caritas untuk dalam off atau di mute supaya tidak mengganggu jalannya acara kita pada hari ini. Dan nanti apabila sudah dibuka sesi diskusi, silakan untuk raise hand, klik tombol raise hand di Zoom meeting online-nya, atau juga bisa langsung untuk klik ketik ya di kolom chat Zoom online meeting-nya. Kemudian jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram dari Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Kempten, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel dari Caritas Hospital Group supaya sahabat Caritas tidak ketinggalan informasi nih dari info-info edukasi, promosi dari Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Kempten. Dan juga jangan lupa isi link absensinya ya, nanti untuk memudahkan kita pada saat pengundian door prize nih, karena hari ini nih Dr. Bella, kita banyak sekali membagikan door prize untuk para sahabat Caritas nih dok. Wah, asik ya. Asik pastinya ya dok ya. Oke, baik nih dokter. Sebelum kita mulai, kita ada sedikit profil singkat dari Dr. Bella. Boleh ditampilkan? Baik, sambil menunggu nih untuk ditampilkan CV atau profil singkat dari Dr. Bella. Hari ini Dr. Bella kegiatannya apa aja nih dok? Hari ini seperti biasa ya, karena kita ada pasien, jadi visit dulu, kunjungan ke pasien, kemudian langsung ke sini deh demi menemui teman-teman sahabat Caritas. Oh, luar biasa dok ya dedikasinya ya untuk pasien. Jadi pasien nomor 1 dan setelah itu baru langsung menuju ke studio kita nih dok ya. Oke. Gimana, apakah sudah bisa muncul profilnya Dr. Bella? Dr. Bella Halimah ini lahir di Palembang dok ya, tanggal 29 Mei tahun 1989, dan selain berpraktek di Rumah Sakit Karya Asih, beliau juga praktek di Rumah Sakit Siti Khadijah dok ya? Iya, dan benar. juga klinik Marsha di Pelaju, benar dok ya? Benar. Betul. Nah, oke. Untuk pendidikan formal, Dr. Bella sempat kuliah di tahun 2006 sampai 2011 di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Pendidikan dokter umum, IPK-nya 3,47 dok ya, luar biasa. Dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis dengan IPK 3,62 di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang juga dok ya? Benar. Betul, dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Oke nih dok. Baik, kemudian pengalaman kerja tadi di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah 1 April 2020, dan yang pastinya di Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Kempten dari 26 September 2019 sampai sekarang. Wah, luar biasa nih dok. Berarti udah jalan 1 tahun ya? 1 tahun dok ya? 1 tahun, oke. Dan juga di klinik Marsha Pelaju. Jadi tempat praktek dokter ini cukup banyak. Jadi kalau utamanya di Rumah Sakit Karya Asih Caritas Hospital Kempten ya. Kemudian juga beliau pernah pendidikan informal kursus bahasa Inggris Gloria. Dan pelatihan-pelatihan yang diikuti juga banyak sekali dok ya. Yang terakhir Desember 2018 adalah workshop ultrasonografi ginekologi di Windham Opi Hotel Palembang 9 sampai 10 Desember 2018 dok ya. Oke, banyak sekali pelatihan yang sudah diikuti. Kemudian pengalaman organisasi beliau di tahun 2007 sampai 2008 pernah menjadi General Secretary AMSA FKUNSRI Palembang. Iya, zaman masih mahasiswa nih. Betul sekali. 2011 sampai 2012 dan juga di 2013 sampai 2018 menjadi anggota ID cabang Palembang. Kabumuli dan Palembang ya, dok ya. Iya. Dan terakhir 2019 sampai sekarang adalah anggota dok ya? Iya, anggota di POGI atau Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia cabang Palembang. Oke, baik, itu tadi profil singkat dari Dr. Bella.
Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link absensi supaya tidak ketinggalan nanti pada saat pengundian door prize. Di tengah-tengah kita ya, yang bergabung di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya ingatkan untuk mikrofonnya kondisi mute atau dinonaktifkan ya, sahabat Caritas, supaya tidak mengganggu jalannya diskusi kita pada hari ini. Ada nama dia. Aduh. Boleh di mute dulu ya para sahabat Caritas supaya tidak mengganggu jalannya acara kita hari ini. Baik, Dokter Vela. Sebelum mulai nih, kita minta tolong nih untuk para peserta videonya di-on-kan karena kita mau foto bersama. Iya. Kita abadikan momen ini ya. Iya, betul sekali, Dokter. Boleh di-on-kan dulu videonya, pasang muka wajah-wajahnya yang cantik. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. C, boleh? C. Dokter Vela? Ya, kita foto. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, Dok ya. C lagi, Dok ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Vela. Udah diajak foto bersama dengan sahabat Caritas. Oke, sahabat Caritas sepertinya udah nggak sabar lagi ya. Ini udah nunggu-nunggu dari tadi. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, Dok ya. Tentang apa nih, Dok? Tentang yang lagi hot mungkin ya sekarang ini, yaitu pemeriksaan kehamilan dan juga USG di era new normal nih. Seberapa penting sih? Karena kan ibu-ibu mungkin khawatir ya kalau mau datang ke pusat kesehatan atau mau memeriksakan kehamilan, takut kena COVID gitu kan, takut membahayakan janinnya. Jadi di sini kita mau ngajak teman-teman sahabat Caritas buat diskusi nih. Kira-kira apakah kita harus meninggalkan pemeriksaan tersebut atau menjarangkan atau justru harus lebih sering nih? Gitu. Oke, sambil kita nunggu slide PowerPoint ini ditampilkan nih, kita mungkin ada sedikit-sedikit informasi. Pada hari ini kita akan membagikan 20 door prize USG kehamilan gratis dengan Dokter Vela 5 Pratama SPOG pastinya ya, Dok ya. Jadi untuk 20 orang yang beruntung nanti tetap harus stay di Zoom online meeting kita ya, supaya tidak ketinggalan. Nanti karena kita konfirmasi nih kehadirannya nih di Zoom online meeting kita. Kalau misalnya pesertanya ternyata nggak hadir nih ya, away from ya? Istilahnya, Dok ya, kita kasihkan kepada peserta yang lain, Dok ya. Kemudian juga ada hadiah-hadiah menarik lainnya, jadi nggak hanya 20 peserta yang beruntung, tetapi juga ada hadiah menarik untuk para peserta dan sahabat Caritas lainnya. Oke, baik. Apakah slide-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa muncul? Oke. Jadi pemeriksaan kehamilan dan USG di era new normal seberapa penting? Nah, penting nggak penting atau penting banget nggak nih, Dok? Penting ya kalau dibilang penting, karena kalau kita lihat saat ini kehamilan itu kan sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita cegah gitu ya. Kadang-kadang sudah niat untuk menunda, taunya tetap dikasih gitu kan. Jadi memang saat ini karena kita sedang menghadapi pandemi, memang kita harus lebih ekstra hati-hati nih, harus lebih menerapkan protokol kesehatan supaya walaupun kita menjalani pemeriksaan demi kesehatan ibu dan bayi, tapi kita juga tidak terpapar dengan virus COVID-19 ini. Jadi memang untuk pemeriksaan USG daerah new normal ini beserta dengan pemeriksaan kehamilan itu sangat penting. Karena penting ya, Dok ya? Iya, karena untuk sampai saat ini penyebab kematian terbanyak pada ibu hamil adalah darah tinggi dalam kehamilan dan juga perdarahan pasca persalinan, bukan COVID. Jadi kalau misalnya kita melihat bagian mana yang lebih mengkhawatirkan, saat ini angka kematian ini justru lebih tinggi karena penyebab dua tadi, Dokter Tami, bukan karena COVID nih. Iya. Gitu. Jadi justru karena saking takutnya untuk memeriksakan diri ya, Dokter, karena saking khawatirnya terkena COVID, Dok ya, malah menyampingkan, malah mengabaikan pemeriksaan kehamilan ini, Dok. Oke. Terus jadi untuk pemeriksaan kehamilan ini tujuan utamanya apa sih, Dok?
Kalau tujuannya utama yang pertama jelas untuk memastikan bahwa si ibu dan juga janin ya, jadi karena yang namanya kehamilan itu kan kita bicara tentang 2 nyawa nih. Pengennya kita dengan dia kontrol dan teratur sesuai dengan jadwalnya, kita bisa menjaga kehamilan itu agar berlangsung sehingga meminimalkan risiko kesakitan atau bahkan kematian bagi ibu dan janin. Gitu. Jadi tahapannya kalau pada saat datang nih ibu hamil ya, mau memeriksakan kehamilan, dia dari dokter ini diperiksanya apa aja sih dok biasanya? Tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah pasti mungkin ibu-ibu pasti setiap datang pasti di anamnesis nih atau diwawancara, ditanya gitu ya. Jadi dalam bahasa kita sebutnya itu anamnesis. Kita tanya di kehamilan sekarang ada keluhan apa enggak, kemudian mungkin terakhir headnya kapan, dan juga bila seandainya yang saat ini bukan kehamilan yang pertama, gimana nih riwayat kehamilan sebelumnya? Gitu kan, apakah ada keluhan ketika kehamilan atau penyakit-penyakit tertentu yang muncul baik mungkin dari sebelum hamil ataupun setelah hamil nih, ketika lagi hamil. Banyak sekali berarti ya, benar sekali. Mulai dari kehamilan sebelumnya, riwayat kesehatan sekarang. Benar. Oke, kemudian lanjut ke pemeriksaan fisiknya itu apa dok? Biasanya minimal kita lakukan pemeriksaan perabaan ya, kalau mungkin bagi teman-teman sahabat Caritas. Dan juga kalau seandainya nanti misalnya diperlukan, kita akan merujuk ke pemeriksaan penunjang. Di sini memang karena banyak yang harus dilakukan, jadi setiap kunjungannya itu memiliki tenaga kesehatan yang rekomendasi yang kemana nih? Apakah saya cukup periksa ke ibu bidan atau ke puskesmas, ke posyandu gitu ya, dengan kader kesehatan, atau saya harus mengunjungi dokter langsung nih? Gitu. Nah, jadi tahapan utamanya sebenarnya kita ke bidan dulu atau bisa langsung ke dokter spesialis atau memang sebaiknya langsung ke dokter spesialis aja dok? Nah, kalau misalnya sahabat Caritas lihat di layar, memang saat ini kan rekomendasi POGI itu sekitar 7 kali ya. Nah, rekomendasi WHO justru lebih banyak di 8 kali. Namun memang kunjungan yang disarankan adalah ketika trimester 1. Trimester 1 itu usia kehamilan kurang dari 12 minggu ya, atau 3 bulan. Nah, itu disarankan 2 kali, dengan yang pertama kali itu dengan dokter. Nah, kenapa dengan dokter? Seperti yang sudah kita sebut tadi tuh dok, kita kan harus men-screening tentang kemungkinan dia di kehamilan sekarang apakah akan beresiko muncul penyakit tertentu, atau memang sudah punya penyakit nih, gitu kan? Jadi bisa diwaspadai dari awal. Iya, benar sekali. Ya. Dan juga kalau seandainya memang dia memiliki faktor resiko untuk penyakit tertentu, dengan pemeriksaan awal dengan dokter ini kita bisa mengarahkan apakah kita bisa beri obat-obatan yang berfungsi untuk mencegah gitu kan, atau mungkin kita bisa memberikan rekomendasi suatu tindakan di usia kehamilan tertentu gitu. Nah ini kita bisa baca ya sama-sama rekomendasi POGI. Ini yang terbaru dokter ya, April ini 2020. Yang April 2020. Ketika masa pandemi ini lagi heboh-hebohnya nih kan, lagi onnya. Rekomendasi baru. Kemudian yang di bawah saya baca rekomendasi WHO 8 kali. Ini gimana nih dok? 8 kali. Jadi kalau misalnya kita bicara secara global ya, WHO ini kan organisasi kesehatan dunia. Sehingga semua acuan kita dunia kesehatan di Indonesia ini pasti juga mengacu kepada WHO. Kalau kita menurut WHO ya minimal 8 kali dalam 1 kali kehamilan. Kok banyak ya gitu ya? Iya, berarti minimal 1 bulan sekali gitu kan kalau kita ngitungnya per bulan. Benar. Karena kalau seandainya kita mengikuti panduan sesuai WHO itu banyak sekali yang harus digali dari suatu kondisi ibu hamil. Namun untuk Indonesia kita mengadakan penyesuaian nih. Kalau untuk saat ini rekomendasi terbaru itu minimal 6 kali. 6 kali dalam 1 kali kehamilan. Iya, jadi pada 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali kunjungan pada trimester 2, dan 2 kali kunjungan di trimester 3. Oke, nah, berarti total 6 kali. Iya, benar sekali. Iya. Dan itu kalau misalnya kita kunjungannya ke bidan atau ke dokter itu udah dihitung kunjungan pemeriksaan kehamilan, dokter? Iya, jadi dari 6 kali tadi, di situ ada minimal 2 kali peran dokter di dalamnya. Oh, minimal ada 2 kali peran dokter dalamnya. Jadi, di trimester 1 dan di trimester 3 itu minimal. Oh iya, nah nih, jadi sahabat Caritas catat nih ya dok ya, berarti trimester pertama sama trimester ketiga itu wajib hukumnya dok datang ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan kehamilan. Iya, benar. Kalau di trimester 2 mungkin bisa dipantau oleh bidan, itu cukup dok ya. Betul, boleh. Oke. Terus kemudian untuk USG nih dok, boleh nggak sih kita setiap bulan itu USG, aman nggak ya dok? Kalau untuk USG sendiri itu aman untuk ibu hamil. Jadi
karena USG ini dia tidak menggunakan radiasi, dia menggunakan gelombang suara. Jadi kalau saya suka jelasin ke pasien itu, kalaupun kita mau melakukan pemeriksaan USG setiap hari itu nggak jadi masalah. Tapi kan iya, tapi kan buat apa ya kalau kita setiap hari USG gitu kan? Iya. Karena contoh pada beberapa kasus memang kadang-kadang kita perlu melakukan pemeriksaan tiap 3 hari sekali. Pada contoh misalnya pada kasus yang harus darah bayinya mungkin bermasalah. Itu pun mungkin kadang-kadang kan ibunya jadi concern nih. Saya udah USG kemarin, sekarang USG lagi, kira-kira nanti bayi saya aman nggak ya gitu kan? Jadi cacat nggak ya karena USG gitu ya? Jadi memang kalau USG ini sangat aman untuk ibu hamil. Berbeda dengan ronsen ya, berbeda dengan CT scan gitu kan. Ronsen dan CT scan memang bisa dilakukan pada kehamilan dengan kadar radiasi tertentu gitu ya. Nah, berbeda dengan ini USG nih. USG sangat aman untuk ibu hamil. Jadi jangan ragu. Kalau kita periksa USG kehamilan tiap hari itu nggak signifikan juga ya. Iya, benar sekali. Apa ya, perubahannya belum signifikan. Iya, kalau kita mau lihat berat badan juga ya, berapa sih bedanya 1 hari gitu kan? 1 minggu pun juga nggak begitu terlalu bermakna penambahan berat badan. Makanya rekomendasi kita tuh rata-rata kalau dengan kondisi kehamilan yang nggak ada masalah, bagus ya paling sekitar 1 bulan sekali juga nggak jadi masalah. Oke, jadi ini sahabat cerita cukup 1 bulan sekali, nggak perlu tiap hari ya dok. Benar. Oke nih dok, jadi memang aman dan tidak akan menyebabkan kecacatan janin dok. Iya. Oke, kemudian nih dok, kalau misalnya kita sudah tes pack nih positif nih, kadang kan kita udah semangat ya, telat nih sehari 2 hari. Iya. Pasangan-pasangan muda dok. Benar-benar. Yang baru lagi semangat ini pengen kemudian cepat dapat ngomongan, telat sehari 2 hari kemudian tes pack ternyata hasilnya positif nih. Iya. Ini mereka harus kayak gimana nih dok setelah dapat hasil tes pack positif? Kalau saran saya segera. Kenapa segera? Karena untuk pemeriksaan USG trimester 1 itu kita dapat memastikan beneran hamil apa enggak sih nih. Kadang-kadang banyak teman-teman sahabat Caritas itu yang datang dengan dok, tes pack saya positif, tapi yang kedua, garis keduanya agak kabur gitu kan. Jadi masih tanda tanya nih. Iya gitu. Udah share di sosial media, ternyata pas di USG belum. Iya, benar sekali. Itu bisa dilihat. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah lokasi kehamilannya di mana. Karena mungkin sahabat Caritas pernah dengar ya hamil di luar kandungan. Iya, betul. Jadi kalau dengan kita melakukan pemeriksaan USG trimester 1 ini, kita bisa menentukan dengan pasti lokasi kehamilannya. Andai kata kita ketemu misalnya lokasi kehamilannya di luar kandungan, berarti kehamilan tersebut tidak bisa diteruskan. Harus diakhiri, diterminasi. Jadi bisa jadi melalui obat-obatan, suntikan, bisa juga melalui prosedur operasi. Tapi kalau kehamilan di luar kandungan itu memang tes pack-nya juga positif dok? Ya. Karena dia pada sejatinya hamil, cuma nggak di tempatnya aja. Ya. Gitu. Kalau di alat tes pack itu sebenarnya diukur apa sih dok ya? Dari tes pack itu dia mengukur hormon kehamilan. Ya, jadi kalau seandainya dan pemeriksaan tes pack yang melalui urin itu paling bagus sih diperiksanya ketika bangun tidur pagi. Dia bangun tidur pagi ke kamar mandi tuh, tampung aja itu yang paling akurat. Mungkin pada saat itu kadar hormonnya lagi tinggi-tingginya. Jadi lebih akurat. Iya, kalau masalah alat jenis-jenisnya tuh sama aja kali dok ya? Relatif sama. Oke. Jadi kalau misalnya nih sahabat Caritas nih dapat tes pack hasilnya 2 garis biru, langsung segera diperiksakan ke dokter ya, dipastikan kondisinya. Oke, selain tadi apakah benar hamil atau enggak, kemudian hamilnya apakah benar di dalam kandungan, ada lagi nggak dok? Jumlah janin. Nah, jadi kalau kita lihat, saya ini hamil kembar nggak sih dok? Gitu kan, soalnya keluarga saya kembar semua nih rata-rata gitu kan. Iya, justru kalau kita mau lihat hamil kembar atau mungkin triplet ya, anaknya 3 atau kuadruplet 4 gitu kan, paling jelas itu dilihat di trimester 1. Itu udah bisa kelihatan bedanya. Kelihatan jelas sekali. Jadi bisa mempersiapkan nih nanti kalau udah lahiran, siapin berapa baju bayi. Jangan-jangan dikiranya cuma 1 ya. Iya, benar. Jadi udah dari awal disiapin. Iya, karena kalau diperiksanya misalnya dia merasa kembarnya itu atau mungkin dapat feelingnya itu kembar itu setelah usia trimester 3 gitu ya, itu kadang-kadang justru lebih sulit menentukan. Yang bisa ditentukan, tapi kalau kita mau eksplor atau menggali seluruh kondisinya gitu, itu lebih sulit. Gitu. Kemudian apa lagi dok kepentingannya yang lain selain 3 tadi? Ya, pastinya usia kehamilan, karena dari usia kehamilan itu kita bisa menentukan HPL. Sering juga nih sahabat Caritas yang datang ke kita tuh mengaku, dok saya sudah telat 3 bulan nih. Ternyata dari hasil pemeriksaan USG hamilnya baru 1 bulan. Loh, jadi 2 bulan yang tadi kemana nih gitu kan? Apa kabar gitu? Apakah
benar masih 2 bulan yang lalu. Iya, benar. Jadi kadang-kadang, nah ini kalau seandainya kondisi ini terjadi pada ibu hamil yang tidak memeriksakan USG, pasti dalam pikirannya, oh saya sudah hamil 3 bulan nih, berarti 7 bulan lagi saya akan melahirkan. Nah ketika dia 7 bulan lagi dia tidak melahirkan, dia merasa hamilnya lewat bulan. Padahal mungkin kehamilannya memang baru 7 bulan waktu itu. Iya, belum waktunya lahir. Nah ini yang penting dari pemeriksaan USG trimester 1 itu memastikan usia kehamilan, karena bila kita punya jadwal head yang tidak teratur tuh terutama tuh. Nah, atau misalnya memang kadang-kadang tadi mensnya udah tinggal 3 bulan, tahu-taunya ternyata hamilnya baru 1 atau 2 bulan. Jadi itu yang penting kan. Penting sekali ya, trimester 1 langsung memeriksakan kehamilan ya. Dan memang sarannya langsung di USG juga dok ya. Iya benar. Oke, baik. Kemudian nih biasanya ya pada saat datang kunjungan ke dokter nih kita dikasih suplemen konsumsi vitamin gitu-gitu ya. Sebenarnya mitos atau fakta nggak sih dok? Perlu nggak sebenarnya dok? Kalau kita bilang sih perlu ya, karena memang sebenarnya justru pemberian vitamin terutama seperti asam folat itu diberikan justru 3 bulan sebelum hamil. Jadi kalau ada sahabat Caritas yang planning mau hamil nih, atau misalnya mau nikah, tentu kan setiap pasangan yang menikah kan ingin hamil gitu ya. Jadi dari 3 bulan sebelum itu sudah dikonsumsi asam folatnya. Jadi persiapan sebelum hamil ya? Iya benar sekali. Bahkan sebelum menikah ya? Iya sebelum menikah. Ingin punya momongan. Iya baik itu dalam bentuk konsumsi mungkin suplemen vitamin ataupun mungkin dalam produk susu gitu ya. Nah memang ini kalau kita dulu memang hanya asam folat nih. Tapi untuk update ilmu terbaru justru kalaupun kita ingin mengkonsumsi multivitamin yang lengkap gitu ya, bukan hanya asam folat, itu diperbolehkan. Bahkan pada beberapa kondisi itu direkomendasikan. Karena untuk Indonesia ini rata-rata hampir semua ibu hamil tuh defisiensi atau kekurangan. Seperti kalsium, zat besi gitu ya, asam folat gitu. Iya, benar sekali. Dan asam folat ini sendiri dia berguna untuk mencegah cacat tabung saraf bayi. Mungkin ada sahabat Caritas pernah lihat ada bayi yang lahir mohon maaf tanpa tempurung kepala atau tulang belakangnya kelihatan gitu ya. Itu salah satu bentuk dari kekurangan asam folat. Nah, kalau bentuknya berarti hanya suplemen vitamin gitu ya, sama susu ya dokter. Ya. Sebenarnya sih produk-produk makanan harian kita tuh sudah banyak yang mengandung asam folat. Jadi kadang-kadang loh saya kemarin nggak ada konsumsi asam folat, bagi saya sehat-sehat aja gitu ya. Ya berarti memang intake hariannya asam folat tercukupi dari makanan. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah apakah kita yakin intake itu tercukupi gitu kan? Kalau misalnya dengan mengkonsumsi itu tersebut, vitamin tersebut kita bisa memastikan oh memang intake-nya ada gitu. Dan juga ini walaupun si ibu hamil ini punya penyakit tertentu sebelum hamil gitu ya, mungkin darah tinggi, kencing manis dan yang lain-lain, asam folat ini aman digunakan. Oke, nah berarti sahabat Caritas jangan sampai skip, jangan sampai ngelewatkan vitaminnya sebelum asam folatnya ya, atau susu dalam produk apapun. Karena biasanya udah direkomendasikan dokter itu berarti baik untuk ibu dan janin dok ya. Oke nih dok. Kemudian nih kalau misalnya USG nih kita udah dapat nih hasilnya USG trimester 1 aman kayak. Kemudian kita lanjutkan di USG trimester 2 dan 3 ini apa yang kita ingin lihat dok? Nah, biasanya salah satu yang membawa sahabat Caritas periksa USG itu adalah dok saya mau lihat jenis kelamin bayinya apa gitu. Iya. Saya mau beli bajunya dok, saya mau nyiapin gitu kan. Benar. Kalau bagi individu si ibu sendiri mungkin karena mungkin misalnya anak yang sebelumnya mungkin cowok semua atau cewek semua, jadi jenis kelamin ini pasti penting bagi mereka gitu. Tapi dalam sisi medis jenis kelamin ini tidak akan menyebabkan si ibu ataupun si bayi mengalami kesakitan atau meninggal ketika proses persalinan. Jadi kalau dari segi sisi medis ya bisa dibilang kurang berkontribusi terhadap resiko kehamilan ya. Kayaknya cuma permintaan pribadi. Ya, kadang-kadang buat biar ibunya lebih excited gitu kan, dan juga kadang-kadang ya memang ada yang memang ditunggu banget nih yang gini kan gitu. Saya pribadi juga gitu nih, waktu hamil pertama kayaknya pengen anak laki-laki. Pasti kalau anak perempuan juga apa-apa juga ya. Iya, benar. Jadi di USG trimester 2-3 kita mau lihat apa aja berarti? Bisa lihat kondisi janin ya, kondisi umum ya, termasuklah dia di situ berat janinnya berapa, apakah dia sesuai dengan usia kehamilan tersebut. Karena kalau kita tahu oh ternyata ini berat bayi kurang, kita bisa advice oh Bu harus makan A, B, C gitu kan.
biar lebih naik beratnya. Nah, ini kegedean nih untuk umur hamil segitu. Takutnya nanti makin gede jadi susah lahir lewat bawah kan. Berarti mungkin makannya harus dikurangin gitu kan. Nah, kemudian juga kondisi air tuban dan juga kapan sih setelah hasil pemeriksaan itu apakah harus kunjungan dalam 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan atau mungkin dalam 2 bulan ke depan. Dari situ bisa kita lihat. Nah, yang semua ibu itu kan pengen persalinan normal ya sebenarnya. Jadi berat badan itu penting ya. Kita harus kita bisa memastikan oh ini kayaknya bisa normal nih. Iya, salah satunya. Atau ada yang lain yang perlu kita ukur misalnya mungkin ukuran panggulnya dan kalau dari pemeriksaan USG kita belum bisa melihat ukuran panggul, itu biasanya kita lakukan dari pemeriksaan dalam ya. Tapi kalau misalnya berat bayi itu dikatakan berlebih itu kalau dia di atas 3,8 kilo. Jadi kalau misalnya dia di atas 3,8 kilo kita bilangnya bayi raksasa tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan bayi yang 4 kilo pun bisa lahir lewat bawah. Saya pernah dapat pasien bayi 4,2 kilo lahir normal lewat bawah. 4,2 kilo. Prosesnya lama nggak itu dok ya? Prosesnya nggak juga, karena riwayat sebelumnya ternyata bayinya rata-rata 4 kilo semua. Iya, berarti jalan lahirnya mungkin memang luas, bisa mengakomodasi. Oke nih, sekarang pertanyaan yang sering ditanya USG itu ada berapa jenis? Nah, mungkin teman-teman sahabat Caritas yang sering lihat adalah USG transabdominal nih, seperti yang ada di layar. Jadi bentuknya lonjong, panjang gitu ya, dan diperiksa melalui perut. Nah, transabdominal. Jadi biasanya kita lakukan pada pemeriksaan baik dari awal trimester ya sampai trimester 3. Nah, namun ada juga namanya USG transvaginal. Nah, jadi USG transvaginal ini bentuknya berbeda dengan USG transabdominal. Dia bentuknya lonjong, panjang, mirip kayak pipa. Nah, ini biasanya kita lakukan pemeriksaan USG transabdominal ketika kita mau mengkonfirmasi hamil apa enggak. Iya, transvaginal. Transvaginal ini karena kadang-kadang ada kayak tadi tuh contoh, sudah hamil, positif garis 2-nya jelas, tapi kok kantong kehamilannya belum kelihatan dari USG. Kadang-kadang memang dari USG perut atau transabdominal yang tadi itu belum jelas kelihatan. Terutama kalau misalnya ibu-ibunya berat badannya berlebih gitu ya, sehingga tumpukan lemaknya agak tinggi, sehingga lebih sulit bagi alat USG itu untuk menembus, untuk melihat ke dalam. Jadi kita pakai transvaginal, karena transvaginal ini dia langsung memeriksa ke depan rahimnya. Memang mungkin bagi beberapa orang agak kurang nyaman. Betul dok, saya pribadi pernah nih, pengalaman pribadi waktu yang pertama juga nih. Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi waktu saya itu HPHT-nya bulan ini lah, gitu dok ya. Kemudian bulan berikutnya tes udah positif. Nah kemudian dicek, tapi memang di sebelumnya tuh ada ngeflek aja. Nah, jadi ragu nih kan dok ya. Jadi diarahkan untuk pemeriksaan USG transvaginal. Iya, transvaginal. Ya, memang hasilnya kurang nyaman, tapi memang hasilnya lebih akurat. Iya, ya? Benar sekali. Walaupun anak ini dimasukkan lewat transvaginal, tapi aman juga dok ya? Aman. Jadi kadang-kadang kan yang salah satu jadi kekhawatiran itu, dok nanti bayi saya kenapa-kenapa enggak? Atau misalnya datang dengan keluhan perdarahan dari kemaluan, terus disarankan USG transvaginal. Dok, saya kan lagi perdarahan, kenapa saya di USG dari vagina gitu kan? Apa enggak membahayakan tambah berdarah nanti gitu kan? Enggak. Dan ini alat ini dipakainya hanya di trimester awal atau bisa sampai trimester 2? Bisa trimester 2-3 kita pakai, terutama kalau misalnya kita mau mengkonfirmasi plasenta itu menutupi jalan lahir. Itu biasa di trimester 3 kita lakukan. Atau mungkin misalnya mau melihat bunda-bunda nih misalnya riwayat sesar hamil sebelumnya dan hamil sekarang semua kondisi bagus mengizinkan untuk lahir normal, kita harus evaluasi segmen bawah rahim ketebalannya. Ketebalan area yang sebelumnya disayat untuk lahirin bayi. Kalau ketebalannya bagus dan itu dipakai dengan USG transvaginal pemeriksaannya. Kalau ketebalan dianggap cukup, maka bisa memungkinkan untuk melahirkan normal setelah sesar. Walaupun dia dari sesar sebelumnya. Ya, benar. Oke nih, kita ada gambar USG, coba kita boleh tampilkan nih. Nah, gambar dunia hitam putih ya. Hitam putih. Yang sangat sering kita temui ya kalau ibu hamil sahabat saya terutama kalau datang ke dokter kandungan pasti sering nih. Boleh dijelasin nggak dulu dong? Mulai dari yang atas ini apa ini ada tulisan yoksek ya. Yoksek ini kalau bahasa awamnya itu kuning telur. Jadi sebenarnya memang kita ini asalnya dari yoksekin. Jadi kalau seandainya seorang ibu itu hamil, kan positif hamil dari USG itu kita harus melihat kantong kehamilan. Kantong kehamilannya seperti bentuk yang ini, bulat gitu ya. Dan kalau dia minimal 5,5 minggu usia kehamilannya, yokseknya sudah harus kelihatan. Nah, yoksek ini artinya apa nih, dok? Artinya yang di sebelahnya.
Black teeth ovum. Black teeth ovum yang di tengah. Iya, atau bisa dibilang dia hamil kosong. Hamil kosong. Nah, atau di kehamilannya tidak berkembang. Jadi juga bisa kelihatan di trimester awal dong. Trimester awal. Okay. Dan yang di sebelahnya nih kehamilan kembar nih yang saya bilang tadi, kalau kita mau lihat kembar, kita mau lihat ketubannya 1 atau 2 gitu kan, si bayinya dalam satu ruangan ketuban atau dia punya ruangan ketuban masing-masing. Itu di trimester pertama lihatnya. Yang di bawah ya, di bawah ini kehamilan tunggal nih. Ini kehamilan tunggal mungkin sekitar usia kehamilan 8-9 minggu ya kalau melihat ukuran bayinya. Ini masih kecil sekali. Perkiraannya segitu. Kalau saya nggak tahu nih usia kehamilan jadi 8-9 minggu dong ya? Iya, kalau segini sih mungkin sekitar 8-9 minggu tuh ukuran bayi segitu. Nah, yang di sampingnya itu gambaran USG 4D ya. Iya, berbeda nih gambarnya ya. Iya, tapi kalau untuk mendiagnosis kondisi bayi atau kita curiga ada kelainan nih, justru yang paling bagus 2 dimensi. 2 dimensi? Iya, yang hitam putih itu. Karena kita bisa melihat ke dalam tubuh bayinya. Jantungnya, perutnya. Kalau kita lihat yang 4D itu, sahabat Caritas bisa lihat, kita nggak kelihatan tuh organ dalamnya tuh. Cuman tampak keluarnya aja ya. Atau kalaupun kita bisa kelihatan yang sesuatu kelainan, paling sesuatu yang superficial. Ya misalnya mohon maaf, mungkin bibir sumbing gitu yang bisa kelihatan langsung. Tapi kalau untuk organ yang di dalam tubuh bayi nggak kelihatan. Makanya kalau untuk yang 4D ini lebih kepada entertaining the patient gitu ya. Jadi buat si ibu, lihat ini bayi saya bentuk bayi loh gitu kan. Bayi tuh kadang nutupin muka gitu. Iya. Kita mau capture gambarnya pas lagi di USG 4D malah nggak kelihatan. Jadi memang cuma ya buat kenang-kenangan aja. Iya benar. Untuk dokumentasi, untuk entertain sebenarnya. Jadi untuk menyenangkan dan juga menumbuhkan rasa bonding si kedua orang tua kepada si bayi. Oke, ini kita tinggalkan dulu nih di tamu di USG ini karena mungkin nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Nah sekarang Mbak, kalau misalnya ibu hamil ada kondisi-kondisi tertentu yang berbahaya atau emergensi itu biasanya tanda-tanda apa aja sih dok? Itu banyak ya. Jadi kalau kayak mual muntah terus menerus gitu kan, kalau hanya mual-mual saja tidak sampai muntah, mungkin belum sampai emergensi ya. Gitu kan, karena berarti normal aja dok. Iya. Kalau ibu hamil itu ada rasa mual. Normal sekali itu. Yang tidak normal itu ketika dia sudah muntah terus-menerus, apa yang masuk keluar nanti yang membuat bisa kondisinya drop kan, lemas gitu ya. Dehidrasi juga. Ya benar, dehidrasi itu. Justru itu bisa mengancam nyawa si ibu tuh kalau dia sudah dehidrasi berat. Perdarahan dari kemaluan. Nah, perdarahan ini mau dia, kalau berdarah banyak ini pasti ibu-ibu sudah pasti khawatir nih. Iya, tapi justru kalau yang dikit-dikit yang ngeflek itu yang justru jarang bikin datang. Iya, katanya ngeflek yang normal. Kalau kita bilang normal itu biasanya pada awal-awal sekali hamil itu namanya implantation bleeding. Jadi ketika si calon jabang bayi ini menempel ke dinding rahim, dia kadang-kadang suka ada berdarah. Dan itu tidak berlangsung lama. Paling mungkin 1-2 hari udah nggak ada lagi. Dan itu jumlah darahnya pun ya paling mungkin kategori flek ya, mungkin 1 tetes, 2 tetes gitu kan. Tapi kalau dia sudah berlangsung flek terus-menerus sampai 1 minggu, kadang-kadang harus sampai memakai pembalut atau mungkin panty liner gitu, itu udah memang harus dievaluasi. Nyeri perut, ini salah satu nih tandanya nyeri perut. Yang dikhawatirkan adalah kehamilan di luar kandungan tadi. Jadi nyeri perutnya bukan nyeri perut sakit mah gitu dok, tapi memang dari area bawah gitu dok ya? Benar sekali. Jadi kalau nyeri, kadang-kadang kalau memang dia sudah banyak darah yang terkumpul di dalam rongga rahim karena kehamilan luar kandungan tadi, disenggol aja sakit banget tuh perutnya. Gitu. Mungkin pengalaman pasien dokter. Iya, yang seperti itu. Kalau kehamilan di luar kandungan memang harus diterminasi. Harus diterminasi karena dia tidak akan berkembang sampai cukup bulan. Malah berbahaya buat hanya sepersekian persen yang bisa lahir hidup dan sampai gede. Itu biasanya kehamilan abdomen biasanya. Jadi dia tumbuh memang di luar kandungan, tapi karena kondisinya memungkinkan untuk dia berkembang nih sampai cukup bulan. Jadi plasenta atau anak itu ada di mana dok? Nempelnya di organ perut, bisa di usus, bisa di hati. Makanya kalau misalnya kita ketahuan di awal kehamilan, kita nggak terusin karena plasenta atau tembuni itu kan dia harus dikeluarkan setelah lahir. Ya. Dan itu ketika dia setelah dikeluarkan, dia akan mengalami perdarahan nih si ibu. Kalau dia menempel di tempat yang bukan seharusnya, perdarahannya nggak bisa kita kontrol. Ibunya bisa kehabisan darah nanti. Jadi harus diterminasi segera. Iya benar. Kemudian perut kram atau kontraksi sebelum waktu ya. Ini gimana nih dok? Mungkin kalau misalnya ibu-ibunya ngejala merasa kayak kenceng-kenceng kontraksi itu tanda-tanda khawatirnya tanda-tanda lahir prematur.
dan juga kayak keluar air-air ini kadang-kadang masih rancu antara keputihan atau keluar air-air. Jadi ngebedain pecah ketuban atau keputihan itu gimana dok ya? Ya, yang jelas karena keputihan itu bukan air, pasti dia tidak sebasah kalau kita keluar air. Kalau ya lebih ke kayak lendir kalau keputihan. Tapi kalau pecah ketuban, baik itu dia pecahnya langsung banyak, ibunya pasti langsung ngeh nih. Ya, yang susah itu kadang-kadang keluarin sedikit-sedikit. Tahu-tahu pas datang kontrol USG sudah habis itunya. Waduh, bahaya banget dok ya. Kemudian kalau hamil lewat taksiran, karena 40 minggu, benar nggak dok ya? Ya, hamil lewat taksiran itu lebih dari 40 minggu dan juga ada darah tinggi dalam kehamilan, kemudian kejang. Itu semua wajib kontrol ke dokter tuh. Kemudian darah tinggi dan kejang juga bahaya dok? Ya, bahaya sekali. Oke, nih terakhir nih dok, apa nih tips untuk menjalani pemeriksaan kehamilan di era new normal? Nah, yang jelas satu, terapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, gunakan masker dengan baik dan benar, tutupi hidung dan mulut ya. Terus jaga jarak, social distancing. Kalau bisa menunggu di ruangan yang terbuka lebih baik, atau mungkin bila bawa kendaraan kok tunggu di kendaraan pribadi gitu ya. Nah, bila tidak bisa memungkinkan maka tadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu kan sebisa mungkin ketika di ruang publik itu nggak menyentuh mata, hidung ya, mulut. Selalu bawa hand sanitizer, seandainya kita tidak menemukan tempat cuci tangan gitu kan. Kemudian juga bawa botol minum sendiri. Kadang-kadang kan nunggu mungkin lama gitu kan, minum. Kita punya botol minum sendiri dan idealnya langsung pulang ke rumah. Oh, nggak usah mampir kemana-mana. Iya, nggak usah mampir kemana-mana. Memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih Dr. Vela untuk sesi talkshow kita. Nah, sekarang kita buka sisi Q&A, diskusi dengan sahabat Caritas. Silakan nanti klik tombol raise hand dan di unmute mikrofonnya. Nanti bisa langsung bertanya dengan Dr. Vela. Atau juga kalau ada yang terkendala mikrofon, boleh ketik di kolom chat. Nanti kami bacakan nih pertanyaannya. Udah ada yang angkat tangan di raise hand? Oke, sudah ada. Widya. Silakan di unmute mikrofonnya. Bu Widya. Baru lahiran 97 yang mana? Ini ada kendala suara nih ya. Pertanyaan di kolom chat dulu dok ya. Ini ada Tianawati. Dokter, saya mau bertanya, apakah normal bila vagina mengeluarkan cairan selama hamil dok? Misalnya keputihan, gimana nih dok? Iya, kalau keputihan itu selama kehamilan itu bisa dikatakan normal. Karena memang kondisi kehamilan itu ada hormon estrogen, progesteron, dan interaksi hormon tersebut memang mengkondisikan vagina itu lebih sering keputihan, lebih mudah keputihan. Fungsinya sih sebenarnya keputihan ini untuk mencegah kuman di area vagina itu masuk ke dalam, masuk ke rahim gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya keputihan ini sudah disertai, misalnya warnanya bukan yang normal itu kan warnanya putih bening ya, dan cenderung agak encer gitu. Tapi kalau dia sudah berbentuk seperti kepala susu ya, putih susu, atau dia sudah berbau apek atau mungkin berbau busuk, atau juga gatal, berarti itu harus diobati. Jadi normal pada dalam sebatas dia konsistensinya agak cair dan putih bening. Tapi kalau dia sudah lebih berapa aja itu aman dong ya? Iya, seperti itu. Masih warnanya seperti yang tadi. Ya, bening dan agak cair. Bening dan agak cair. Bening dan agak cair dok ya. Sahabat Caritas, ini ada lagi nih dok, Siska Purwani mau nanya, keluar air-air saat kehamilan itu penyebabnya apa ya dok? Kalau itu pasti keluar air-air, pasti itu ketuban kalau di air-air. Nah, membedakan kadang-kadang itu saya kencing atau ketuban ya gitu ya. Kalau kita kencing pasti kita ada rasa nih, oh saya pengen kebelet, pengen ke toilet, dan itu juga keluar kalau dengan ya kita pipis gitu ya. Tapi kalau misalnya ketuban itu keluarnya
tanpa rasa. Jadi walaupun kita nggak ada rasa pengen pipis, dia tetap keluar. Jadi walaupun kita tahan diumpet gitu, tetap ngalir aja. Tetap gitu. ngalir, gitu. Ada perbedaan bau, aroma, atau warna mungkin dok? Kalau warna mungkin kalau urin lebih cenderung ke kuning ya. Kalau pipis, tapi kalau air ketuban itu rata-rata ya dia nggak berwarna. Nggak berwarna, bening, atau kadang-kadang memang kalau memang kondisi ketubannya sudah terkontaminasi sama kotoran janin ya bisa jadi hijau. Yang kalau kotoran ketubannya hijau itu bisa. Oke, saya lanjut lagi nih dok. Banyak banget nih. Karena sebenarnya kita terkendala audio ya, jadi boleh silahkan diketik aja di kolom chat yang untuk pertanyaannya. Oke dok, dari Fitria Minarti, dokter saya mau bertanya, tinggi badan ibu hamil 141 cm, apakah bisa lahir normal atau diharuskan SC? Harus periksa dalam. Harus periksa dalam. Pertanyaan karena memang dijawab dengan lugas. Harus periksa dalam. Jadi periksa dalam itu pemeriksaan, mohon maaf, ke dalam vagina ibu ya. Jadi memang salah satu faktor yang menentukan apakah seorang ibu itu akan lahir sesar atau normal memang tinggi badan nih salah satu parameternya, tapi tetap harus dipastikan dengan pemeriksaan dalam. Kadang-kadang mungkin dengan tinggi tersebut bayi dengan berat misalnya di bawah 2,5 lewat nih. Bisa, karena kecil. Tapi kalau mungkin bayinya beratnya 2,7, 3 kilo, 3,5 ya mungkin nggak bisa lewat. Oke, jadi sahabat cerita Fitria Mareta yang tadi, Fitria Minarti yang bertanya tadi apakah bisa normal atau di SC, itu jawabannya adalah pemeriksaan dalam dulu ya. Pemeriksaan dalam dan berat bayi. Kita berdua Tafela karya ASI ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Widya, dokter mau tanya, kapan USG 4D bisa dilakukan dan tipsnya untuk hamil kembar? Waduh, sepertinya ada yang pengen punya bayi kembar. Kalau 4D itu kapan aja bisa ya. Tapi terutama kalau misalnya kan tuh biasanya sahabat caritasnya pengen USG 4D itu pengen lihat si bayi, pengen mungkin lihat mukanya, lihat kelaminnya mungkin gitu kan. Ya kalau misalnya mau lihat yang seperti itu mungkin di trimester 3. Tapi pemeriksaan kayak tadi yang ditampilkan tadi itu trimester 1 yang bayi 3 tadi, triplet tadi itu udah bisa kelihatan. Tapi tergantung nih si ibu mau lihat apa nih. Kalau misalnya saya mau lihat kelamin dok ya. Kalau kelamin paling cepat 17 minggu baru. 17 minggu kalau Nah, kalau pengen lihat mukanya biasanya kita di trimester 3 akhir. Trimester 3 biasanya. Trimester 2 sudah bisa. Semuanya sudah bisa. Oke. Kemudian nih lanjut. Wah, banyak sekali pertanyaan dok. Kemudian dari Lume Mareta, dok, apabila pasien kehamilan BO dan sudah dilakukan kuret, jarak kehamilan berikutnya berapa bulan setelah kuret? Kalau dari rekomendasi WHO ya minimal 6 bulan. Nah, tapi memang kadang-kadang kita kembalikan ke pasien. Mungkin kita kan di sini banyak parameter yang kita pertimbangkan ya. Kalau seandainya misalnya ternyata usia si ibu juga sudah menjelang menopause, jadi kita nggak lama-lama nih. Jadi ya sudah setelah dia sudah dikuret ya silahkan program lagi gitu kan. Jadi kita nggak pukul rata. Harus 6 bulan tok gitu. Tapi kalau misalnya atau 6 bulan harga mati gitu. Iya, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Kalau kita bicara idealnya 6 bulan istirahat dulu baru hamil lagi. Oke, lanjut nih dok. Dari Elna, dokter mau tanya jarak untuk hamil lagi dari SC pertama sebaiknya berapa bulan? Minimal itu 18 bulan intervalnya, 18. Tapi banyak yang merekomendasikan tuh 24 bulan ya, jadi 2 tahun. Betul. Jadi 2 tahun. Ini juga nih 24 bulan. Lebih cepat. Iya, jadi 24 bulan di sini adalah si anak yang di SC itu sudah umur 2 tahun baru hamil lagi. Bukan ketika akan operasi anaknya umur 2 tahun. Nah, gitu. Itu beda tuh. 18 bulan, dok, ya. Ada pemeriksaan yang harus dilakukan nggak, dokter? Kalau untuk sebelum kita mau program lagi nih misalnya. Nggak ada sih ya. Paling kalau misalnya memang ada keluhan tertentu ya baiknya sebelum itu diperiksain. Tapi kalau untuk tips trik untuk hamil selanjutnya, kalau memang seandainya dia sudah positif hamil, sebelum waktu yang itu ya mending periksa aja. Oke. Nih, banyak banget nih dok. Yani Hartanti, dokter mau tanya, sesekali terjadi kram di perut di usia kehamilan belum sampai 1 bulan, apakah aman dok? Yang harus diperhatikan, satu, positif hamil beneran apa enggak nih 1 bulan, karena kadang-kadang 1 bulan tuh kan belum, dari USG juga kadang-kadang belum jelas. Kedua, kalau kram-kram awal itu kadang-kadang salah satu tanda dari si janinnya tadi nempel ke dinding rahimnya tadi tuh. Nah, kalau seandainya tidak disertai perdarahan, baik itu ngeflek ataupun perdarahan banyak, biasanya sih relatif aman. Tapi tetap saya sarankan memang kalau seandainya memang dia sudah positif hamil jelas dan memang ada keluhan kram di perut, ya bisa kita sarankan untuk penggunaan penguat kandungan tuh.
karena untuk preventif ya, untuk mencegah. Oke, ya ini lagi nih dok, dari Indri Sadi. Dokter, saya ingin bertanya dok, wah ini konsultasi semua nih kayaknya. Saya baru menikah kurang lebih 3 bulan dok, tapi selama saya sebelum nikah, saya salah satu pasien psoriasis. Jadi yang sering menggunakan obat kortikosteroid dan konsumsi antihistamin sudah hampir 3-4 tahun dok. Apakah konsumsi obat itu bisa mempengaruhi promil alami saya dan suami dok? Terima kasih dokter. Kalau untuk antihistamin memang kalau untuk dari trimester awal memang rekomendasinya penggunaannya itu okasional ya, jadi sesekali gitu ya. Kalau seandainya misalnya memang ini idealnya memang dikonsultasikan selain dengan spesialis kandungan juga dengan spesialis kulit, spesialis DV ya, SPDV. Jadi kita yang menghandle ini 2 dokter nih karena 2 kondisi tersebut. Tapi idealnya kalau misalnya ingin mencapai kehamilan normal, kan kondisi-kondisi itu kan autoimun ya. Autoimun itu berarti ada kondisi yang inflamasi atau peradangan yang terus-menerus di dalam badan, walaupun si keluhan itu bukan berupa demam gitu ya. Jadi inflamasi yang terus-menerus. Kadang-kadang kondisi ini biasanya untuk di awal kehamilan dia bisa bersifat mendukung. Karena kondisi kehamilan trimester awal sendiri itu sifatnya kan inflamatori ya. Tapi ketika trimester 2 itu dia bisa bikin gangguan. Jadi memang untuk kedepannya lebih baik dikonsulkan kedua dokter tersebut. Oke, jadi nggak hanya dengan dokter spesialis kandungan, juga dengan spesialis ya. Oke, ini banyak pertanyaannya sebenarnya serupa tapi tak sama. Misalnya nih dari Nika Kurnia dan juga saya gabung dokternya dengan Septiani Ambarini. Mereka semuanya mempertanyakan kalau kehamilan sebelumnya ini lahiran SC. Nah, untuk kelahiran selanjutnya apakah bisa memungkinkan normal atau tidak? Ya, kalau misalnya kita mau melahirkan normal setelah SC ada syaratnya nih. 1, jarak minimal 24 bulan. 2, posisi bayi normal. 3, tidak ada kondisi lain pada ibunya, tidak ada kondisi darah tinggi, tidak ada kondisi pecah ketuban gitu ya. Kemudian ditebal dinding rahimnya yang kita bicarakan tadi itu mencukupi. Nah, dan juga kalau seandainya semuanya mencukupi, bisa kita coba lahir normal. Tapi memang Bunda harus paham risiko melahirkan normal setelah sesar ya. Kan bisa dibaca tuh. Karena mindset pengen lahir normal itu tidak bebas risiko. Apalagi dia setelah operasi sesar. Oke. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan di kolom chat, tapi mohon maaf karena waktu yang membatasi. Hospital Kenten. Nah, kita selanjutnya akan mengundi door prize dulu nih dok. Dari banyak pertanyaan tadi nih kita pilih 5 penanya terbaik. Siapa nih dok kalau menurut dokter nih? Mungkin dari pertanyaan pertama. Nanti panitia tolong dibantu dicatat ya. Yang ini nih, yang tadi tentang USG 4D ya. Yang sejak kapan? Kapan bisa dilakukan ya? Iya. Ini berarti Ibu Widya. Selamat Ibu Widya. Kita catat ya oleh panitia. Selanjutnya satu lagi nih dok, 2. Kemudian tadi yang kalau misalnya setelah sesar bisa lahir normal apa enggak tuh? Wah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyain nih. Paling sering ditanyain. Dan juga apakah bisa hamil lagi di umur berapa gitu dok? Ya. Ya berarti selamat nih untuk Septiani Ambarini dan Mika Kurnia. Dan 3 berarti. 2 lagi nih dok. Kemudian tadi ada yang nanya tentang ini ya. Kapan sih waktu yang terbaik untuk hamil lagi setelah dikuret ya. Jadi kuret ini perhatiannya bukan hanya kuret BO ya. Jadi kalau kuret keguguran spontan pun juga berlakunya sama nih. Berarti Lume Marita Hutapea. Iya. Yang bertanya tentang pasien kehamilan BO sudah lakukan kuret, jarak kehamilan selanjutnya kapan? Benar dok ya? Oke, sudah 4 nih. Lume Marita Hutapea, selamat. Satu lagi dok. Mungkin yang ini ya, kalau misalnya ada yang 141 cm, kemudian tips promil. Kalau paling ini kalau misalnya tips mau ini ya, mau promil tadi ya, kalau misalnya promil sudah tadi dong. Yang tinggi badan 141. Nah iya tuh, itu pertanyaan yang bagus karena itu salah satu yang sering ditanya juga, apakah orang pendek harus selalu sesar, apakah bisa lahiran normal gitu kan? Jadi tadi yang bertanya itu Ibu Fitria Minarti. Jadi sudah 5 ya. Jadi yang untuk door prize hadiah dari penanya terbaik ada 5. Yang terakhir tadi adalah Fitria Minarti. Oke, selamat untuk Bu Widya, Septiani, Nika Kurnia, Luma Papea, dan Fitria
Minarti. Nanti Iya. kita akan infokan lagi untuk pengambilan door prize-nya. Oke, sekarang kita akan bagi-bagi 4 lagi nih dok ya. Iya. Nah, ini banyak banget soalnya. 4 door prize untuk para sahabat Caritas. Nanti Dokter Vela dan saya nih akan memberikan pertanyaan lah ya untuk sahabat Caritas yang bisa jawab langsung. Ketik aja di kolom chat karena sepertinya kita ada kendala audio di sini ya. Langsung ketik di kolom chat aja, nanti saya bisa baca nih siapa yang lebih dulu dah menjawab. Baik, silakan Dokter Vela. Pertanyaan pertama mungkin ya. Yang pertama, berapa kali sih seorang ibu hamil itu minimal harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Nah, ayo. Saya boleh jawab nggak nih dok? Iya. Nah, ini yang untuk yang rekomendasi terbaru ya. 8 kali WHO. Langsung, oke. Terus sekali kayaknya nih dok ya. Berapa kali dok langsung jawabannya aja? Jadi kalau untuk yang karena rekomendasi yang terbaru adalah 6 kali, kita pakai yang 6 kali. Pakai 6 kali? Iya. Oke, di kolom chat saya pertama kali adalah Esti Risa Mubarani. Silakan dicatat ya panitia. Selamat untuk Esti Risa Mubarani yang sudah pertama kali jawab 6 kali. Oke, lanjut nih dok. Terima kasih dok. Pertanyaan yang kedua adalah bisa kasih contoh minimal 3 ya kondisi yang termasuk gawat darurat pada ibu hamil. Wow, 3 kondisi gawat darurat pada ibu hamil. Silakan yang harus membuat, yang harus membuat si ibu datang kontrol nih. Benar. 3 minimal 3 nih udah. Iya. Ini saya yang jawab nih. Ada banyak tadi kita sebutin. Oke, ini ada dari Desi Oktariana. Perdarahan, kontraksi prematur, keluar air, benar nggak dok? Benar sekali. Benar sekali. Oke nih, udah 2 yang benar. Selamat untuk Desi Oktariani. Tolong dicatat panitia. Nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa langsung berhubungan dengan CS. Nanti kita share di WA group. Oke, 2 pertanyaan lagi. Nah, untuk 2 pertanyaan ini dari saya. Oke. Pertanyaan dari saya yang pertama, siapa nama lengkap dari Dokter Vela? Oke, silakan langsung diketik di kolom chat. Ya, narasumber kita nih, masa dari tadi nih nggak ada yang tahu nih siapa nama lengkap nih? Silakan langsung diketik di kolom chat. Nama lengkap narasumber kita pada hari ini. Gampang sekali. Oke, ini yang pertama, Yuliana. Dokter Vela Halimah Pratami SPOG, benar nggak? Benar. Benar. Oke, selamat untuk Yuliana. Saya belum hajah, sudah ada yang hajah ya. Selamat. Amin. Selamat didoain. Ibu Yuliana, sahabat Caritas, silakan dicatat ya panitia. Iya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Jadwal praktek Dokter Vela. Yo, siapa yang bisa jawab nih? Silakan langsung ketik di kolom chat. Jadwal praktek Dokter Vela di Rumah Sakit Karya Asih ya pastinya di Caritas Hospital Center ya. Dengan jamnya ya, dengan jamnya. Boleh. Oke, hari dan jam. Oke nih, sepertinya saya sudah dapat jawaban yang betul dari Natalia Desi. Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11. Iya, benar. Benar sekali. Nah, jadi kalau yang memantau nih ya dari acara kita dari tadi ini udah dapat ya 4 jadwal Dokter Vela tuh di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, nanti untuk info pengambilan door prize-nya nanti kita share di WA group ya, dokter. Oke, sekarang kita lanjut ke door prize. Ini yang paling dinanti-nantikan. Semuanya udah pada isi link absensi ya. Nah, nanti kita akan undi siapa peserta yang beruntung. 20 sahabat Caritas yang hadir di hari ini akan mendapatkan free USG kehamilan ya dengan Dokter Vela Pratami SPOG. Oke, kita siap-siap undi dulu. Ada 20 nih. Oke, mari kita putar. Oke, selamat untuk Irma Pratiwi. Dicatat dulu ya, panitia. Hadir nggak nih Irma Pratiwi? Oke, lanjut yang kedua. Agnes Leorina Dwi Agraenda. Oke, selamat. Yang ketiga.
Yani Hartanti, selamat kepada Yani Hartanti. Oke, lanjut yang keempat ya. Risa Wulandari, selamat. Oke, lanjut ke peserta yang beruntung ya, nomor 5 sekarang ya. Vincentia Meli, selamat. Aduh, banyak banget nih, Dok. Gak habis-habis nih semua nih. Selanjutnya nomor 6. Oke, terima kasih juga Vincentia Meli. Oh, Natalia Desi. Oke, selamat. Lanjut yang ke-7 ya. Siapa nih? Deg-degan nih yang nggak sabar ketemu dengan Dr. Vela nanti ya. Anita Andriani. Oke, selamat. Lanjut yang ke-8. Aduh, banyak banget ini. Dari 46 siapa yang beruntung ya? Muhammad Sapran. Wah, ini boleh nih. Mungkin buat untuk istrinya atau kerabatnya ya, yang kebetulan. Walaupun laki-laki nggak masalah dong ya? Nggak masalah. Bisa dikasih untuk istri keluarganya, boleh. Lanjut yang ke-9. Desi Oktarina. Oke, selamat. Rame nih, Dok, yang ikut. Banyak ya? Banget nih pastinya. Terima kasih, Dokter. Oh, sama-sama. Terima dengan kasih senang kembali. hati. Ya, lanjut ke 10 ya. Yang 10 lagi ya. Weekend Eka Wulan Sasiwi. Selamat. Oke. Lanjut ke 11. Waduh, habis putaran kita nih, Dokter. Sama-sama, Ibu Desi Oktariana. Terima kasih kembali, Ibu Weekend. Luciana Wati. Wah, kalian tadi juga udah dapat double ya. Iya, double berarti. Luar biasa, ini semangatnya nih. Oke, kita lanjut. Sekarang ke berapa? 12? Oke. Siapa ini? Ayo, Widya Ningsi. Wah, selamat untuk Ibu Widya Ningsi. Kita lanjut ke nomor 13. Oh, Bu Widya itu Widya Ningsi ya. Oke. Dian Mutmaina. Iya. Selamat untuk Dian Mutmaina. Sekarang ke 14. Oke. Wah, luar biasa ini, Dok. Kita nunggu putaran nih, Dok. Nggak habis-habis. Saking banyaknya door prize, Dok ya. Nggak rugi. Banyak sekali. M. Rashid Ridho, selamat sudah mendapatkan door prize USG kehamilan garis. Boleh nih dilimpahkan ke istrinya, saudaranya, atau ke kerabat, ke teman. Silakan lanjut ke 15 ya. Dr. M. Reza Pahlevi, selamat Dr. Reza Pahlevi. Dapat ilmu, dapat door prize. Oke, lanjut ke 16, betul? Eka Novitasari. Oke, selamat buat Eka Novitasari. Ya, lanjut lagi nih ke 17. Harap-harap cemas nih ya pada nunggu. Makin menipis soalnya. Makin menipis soalnya. Fatin Maulidira. Selamat. Terima kasih kembali Bu Luciana Wati. Oke, lanjut ke 18. Wah, makin sedikit. Elina. Oke, selamat untuk Elina. Kita lanjut.
Dr. Desi Oktariana Endiomet. Oh ya, tadi bertanya ternyata seorang dokter. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, betul ya. Ke-20. Yuk, kencengin doanya nih. Supaya dapat door prize. Wow, selamat Ibu Dukun Maretang Utapea. Udah dapat juga tadi. Iya. Udah dapat door prize dari penanya terbaik ya, kalau nggak salah ya tadi. Kemudian juga dapat door prize USG kehamilan gratis dengan Dr. Vela. Selamat kepada 20 pemenang. Nah, supaya nanti nggak kelupaan, akan kita infokan kembali ya di WhatsApp group untuk kapan pengambilan hadiahnya. Nanti akan kita infokan kembali. Dan sekedar info, karena tadi Dr. Vela prakteknya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11. Untuk para pemenang, sahabat Caritas yang dapat USG kehamilan gratis, itu dibatasi sehari 5 pasien dulu. Iya, biar nggak numpuk ya, karena kan COVID kalau keramaian nanti nggak bisa protokol kesehatan nggak jalan nanti. Kalau terlalu banyak langsung 20 datang ke rumah sakit bisa repot juga dong ya, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, sedikit ada promosi dari Caritas Hospital Cancer. Ya, boleh ditampilkan. Jadi selain Dr. Vela juga ada dokter spesialis kandungan lain ya yang praktik di Rumah Sakit Karya Asi, Caritas Hospital Cancer. Ada Dr. Sri juga, ya Sri Hartiningsi SPOG dan Dr. Andi Julius SPOG. Kemudian kita juga ada penawaran paket persalinan SC. Boleh tampilkan dulu slide-nya ya biar jelas. Jadi untuk para bunda-bunda nih yang ingin pakai persalinan SC, penjamin pribadi ya Pak. Iya, penjamin pribadi. Dari Rumah Sakit Karya Asi itu menawarkan 4 paket persalinan ya, yang pastinya ada untuk kelas VIP. Ini murah meriah, 12 juta. Kemudian paket kelas 1 10 juta, paket kelas 2-nya 9 juta dan paket kelas 3-nya 7.500.000. Nah, dan perlu diketahui bahwa kalau paketan ini kan harus dipastikan dulu dong ya bahwa kondisi ibu dan bayi itu memang sehat, dan kemudian tidak ada komplikasi, ya. Dan kemudian paket ini sudah termasuk paket perawatan ibu dan anak, obat-obatan Alkes, dan kalau misalnya ada obat-obatan atau Alkes yang request ya, di itu ada biaya tersendiri ya, biaya tambahan. Oke, karena waktu juga nih ya yang memisahkan kita. Jadi terakhir nih dok, ada take home message nggak untuk para sahabat Caritas yang ada di rumah? Iya, karena kita COVID ini kita belum tahu nih akan berakhirnya kapan. Hilalnya aja belum kelihatan ya, angkanya masih naik terus. Jadi yang paling penting bagi ibu hamil yang ingin melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun itu ke praktik pribadi dokter, adalah proteksi diri. Jadi pakailah masker dengan baik dan benar, jangan sentuh mata, mulut, dan hidung di area publik tanpa mencuci tangan, dan rajin cuci tangan. Kalau perlu bawa hand sanitizer nih di tangan kemana-mana. Jadi iya, fokusnya adalah proteksi diri. Jadi jangan khawatir untuk datang ke pusat kesehatan untuk memeriksakan kehamilan, asalkan kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik yang benar, insya Allah kita akan terhindar dari infeksi virus COVID-19. Amin. Oke, baik Dr. Vela, sebagai closing nih saya kembali mengingatkan untuk para sahabat Caritas, ingat prinsip protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan baik dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan. Baik sahabat Caritas, nanti kita akan infokan next event kita nih. Jadi talk show kita pada hari ini nggak cuma berakhir sampai ini, tapi nanti akan ada info-info health talk yang kita share di WA group. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Tetap standby terus di WhatsApp group kita, karena kita akan selalu memberikan informasi mengenai talk show nanti kita selanjutnya. Baik. Untuk sahabat Caritas, saya ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Selamat kepada para pemenang yang sudah memenangkan door prize. Akan kita informasikan lagi ya dok ya untuk pengambilan hadiahnya. Juga kepada Dr. Silvi yang sudah ikut mendampingi kita ya di acara ini. Terima kasih kami, saya Dr. Tritami dan Dr. Vela undur diri pamit. Terima kasih, salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.